Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, Timnas U23 dipastikan melawan Korea Selatan di laga perempat final Piala Asia U23. Kepastian lawan Timnas U23 didapat setelah Korea Selatan menang 1-0 atas Jepang. Kemenangan atas Jepang membuat Korea Selatan sebagai juara grup B dengan 9 poin. Laga Timnas U23 melawan Korea Selatan akan digelar Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Korea Selatan mengaku Timnas U23 bukan lawan mudah di babak perempat final Piala Asia U23. Pelatih Korea Selatan bilang, Sintayong sukses menciptakan tim yang bagus. Ia akan mempersiapkan tim terbaiknya untuk menghadapi Timnas U23. 하지만 승리를 해야 되는 경기이기 때문에 승리를 위해서 준비할 거고 인도네시아도 마찬가지일 거고 신태용 감독이 인도네시아를 너무 좋은 팀으로 만들어놔서 저도 보고 상당히 좀 놀랐는데 좋은 팀이라고 생각합니다. 그리고 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있고 굉장히 경계하고 우리가 준비를 해야 승리할 수 있는 팀이라고 그렇게 생각하고 있습니다. Setelah melibas Yordania 4-1, Timnas U23 Indonesia kini bersiap melawan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Pelatih Timnas U23 Sintayong yang terus mengikuti pertandingan Korea Selatan melawan Jepang di grup B menyebut Indonesia harus bersiap melakoni laga perempat final. 네, 저는 인도네시아 축구가 바닥을 한번 쳤기 때문에 계속 올라갈 수밖에 없는 상황이고 그걸 만들기 위해서 사실 인도네시아 감독직을 사실은 수락했던 부분이 있었고 그런 역사를 만들어 가면서 인도네시아 축구 발전하고 있다는 자체에 상당히 행복하고 기분이 좋고 이제는 제가 목표했던 것을 이제 50%까지 올라왔기 때문에 8강전에는 우리 대한민국이 될지 일본이 될지 모르겠지만 아시아의 최강팀 두 팀이 맞닥뜨리는 것을 내일 경기를 보고 우리가 있을 8강전에 준비하려고 지금 잘 생각하고 있습니다. Pelatih Sintayong mengapresiasi kerja keras anak buahnya yang mampu menorehkan sejarah lolos ke 8 besar Piala Asia U23 meski ia harus melawan negaranya sendiri di perempat final. Sementara itu Marcelino Ferdinand meminta supporter dan masyarakat Indonesia terus mendukung Timnas U23 di gelaran Piala Asia U23. Yang sudah dukung, kita akan keep going terus dan kita akan melanjutkan step by step dan kita akan mengambil yang terbaik. Terima kasih. Timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final setelah menjadi runner-up grup A, sementara Korea Selatan menjadi juara grup B. Laga Timnas U23 Indonesia melawan Korea Selatan akan digelar Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Teka-teki perpanjangan kontrak Sintayong sedikit terjawab setelah memenuhi target membawa Timnas senior lolos 16 besar Piala Asia dan Timnas U23 lolos perempat final Piala Asia U23. Bahkan di ruang ganti pemain, Ketua Umum PSSI memberikan kode soal masa depan Sintayong. So coach, stay with us. Indonesia akan melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Bagaimana peluangnya? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley. Timnas U23 akan bertemu Korea Selatan. Ini akan lebih menguntungkan Indonesia ketimbang bertemu Jepang atau seperti apa menurut Anda? Ya, pertanyaan yang kemarin terus kita gulirkan, Mbak Cynthia, ketika kedua tim ini Jepang dan Korea bertarung untuk memperebutkan tempat yang menghindari Qatar, kita katakan begitu, ke dalam Qatar sebagai tuan rumah. Tapi bagi saya, memang saya dari awal berharap kita bertemu dengan Korea Selatan. Bukan karena kekuatan yang lebih di bawah Jepang, tapi dengan kuat pelatih kita yang banyak dari Korea, banyak informasi yang kita dapat untuk membaca dan menilai kekuatan Korea Selatan. Bukankah Sintayong juga pernah menjadi pelatih muda usia di Korea Selatan sampai tim senior.
dan pelatihnya saat ini Korea Selatan itu juga rekan dia dulu bermain dan bersaing juga sebagai pelatih di level senior. Jadi Hwang Sun-hong ini bukan orang baru di mata STY. Jadi menurut saya dengan banyaknya catatan yang bisa kita hubungkan antara Indonesia dan Korea Selatan dengan kehadiran Shin Tae-yong dan jajaran pelatihnya, saya memang dari awal memilih Korea Selatan di perempat final. Oke, tapi kalau Korea Selatan ini kan menyapu bersih di grup A, lawan yang tidak mudah. Bagaimana sekiranya strategi timnas U23 saat nanti menghadapi Korea Selatan? Kita menghadapi tim-tim di fase grup yang banyak melepaskan crossing, Mbak Cynthia. Berbeda nanti dengan Korea. Kalau kita lihat catatan perjalanan mereka dalam 3 pertandingan, itu crossing mereka nggak sebanyak kalau misalkan kita bandingkan Yordania di grup A atau Qatar, bahkan Australia. Kita ketika menghadapi Australia, kita menerima banyak sekali crossing. Nah, menghadapi Korea, pasti pancingan main cepat, kebugaran, adu fisik itu akan sangat mungkin terjadi dipancing oleh Korea Selatan. Ini jadi ujian bagi kita. Mental kita sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya, Mbak Siti ya. Fisik ini ujian, apakah kita bisa mengikuti turnamen dengan fisik yang baik. 3 pertandingan mungkin selesai, tapi ada pertandingan keempat, pertandingan kelima yang ini kalah nggak ada maaf. Jadi tekanan mental itu akan mempengaruhi fisik pasti. Dan yang kita tunggu adalah strategi baru dari Shin Tae-yong setelah kita dikejutkan oleh strategi Shin Tae-yong menghadapi Yordania yang berbeda jauh ketika menghadapi Australia dan Qatar. Kalau kita bicara soal kekuatan nih, selain fisik, apa kekuatan dan juga kelemahan Korea Selatan yang sekiranya nanti bisa menjadi amunisi timnas U23 saat bertanding melawan Korea Selatan? Kecepatan kita tidak bisa dikatakan menjadi titik lemah untuk menghadapi Korea Selatan. Ini yang harus kita maksimalkan. Kecepatan sayap kita itu luar biasa dan gaya bermain kita kemarin tidak hanya penyerang dan gelandang yang bisa menjadi ancaman bagi Korea Selatan. Bahkan back kita kemarin kan ada sampai di mulut gawang, Rizky Ridho maupun Ferrari, dan bagaimana Fatur Rahman juga sering memberikan ancaman dan sering ada dalam kotak penalti. Itu sebenarnya ancaman yang sudah pasti diwaspadai oleh Korea Selatan. Yang saya tunggu adalah bagaimana anti teori yang disiapkan oleh kubu Korea Selatan ini dibaca dengan baik oleh Shin Tae-yong dan memberikan kejutan baru, strategi baru, sehingga itulah yang menjadi titik lemah Korea Selatan ketika mereka salah menangkap strategi, seperti halnya Yordania salah menangkap strategi kita. Nah, kalau bicara soal cara melatih dari Shin Tae-yong nih, Bung, apakah cara melatih Shin Tae-yong ini sudah terbaca atau terprediksi oleh pelatih dari Korea Selatan? Nah ini, semenjak kita dipastikan Desember 2019 Shin Tae-yong pasti melatih Indonesia dan sudah mulai bekerja 2020, dihantam 2 tahun oleh COVID, dan setelah mulai rutin dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Yang saya tunggu sebenarnya kejutan yang dimainkan oleh Shin Tae-yong secara formasi maupun secara permainan. Dan ini yang saya yakin juga pasti diwaspadai oleh kubu Korea Selatan. Kejutan itu tidak berhenti sepertinya, Mbak Siti ya. Jadi saya masih menunggu kejutan ketika kita dikejutkan dengan formasi melawan Australia, kita menunggu lagi, dikejutkan lagi dengan gaya bermain melawan Yordania. Ini yang agak-agak menurut saya menyulitkan lawan juga menebak Shin Tae-yong akan bermain seperti apa membawa tim nasional Indonesia U23. Oke, kalau untuk performa gemilangnya di antara timnas U23 ini akan bisa dipertahankan tidak menurut Anda, atau mungkin justru lebih gemilang lagi? Semoga bahan bakarnya belum habis ya, Mbak Siti ya. Jadi masih bisa kita buat di jalur pacu. Semoga para pemain kita tidak puas diri, itu penting karena mencapai target perempat final oke. Tapi saya secara pribadi target saya sudah tiket Olimpiade, semifinal harus dapat. Kalaupun gagal di semifinal kita bisa playoff lawan tim Afrika. Tapi selesaikan dulu satu demi tahap, tapi jangan pernah berpuas diri. Jadi kelemahan di kita setelah kita lihat bagaimana fisik oke, taktik oke, mental kita jauh lebih bagus dari kalau kita bicara 1 dekade atau 2 dekade sebelumnya. Tinggal rasa puas diri, jangan mabuk pujian, jangan kemudian terlena terhadap pujian dan keberhasilan mencapai perempat final. Oke, Bung Wesley, ini setelah kemarin bersama-sama melihat pertandingan antara Jepang dan juga Korea Selatan, apakah kira-kira Coach Shin Tae-yong ini akan menyiapkan strategi baru setelah melihat laga yang di pertandingan antara Jepang Korsel? Ya, pasti bisa jadi ada yang diwaspadai karena ketika menghadapi Jepang, Korsel tidak ngotot menguasai bola, Mbak Cynthia,
mereka membiarkan Jepang mengontrol bola, tapi mereka memanfaatkan kelemahan dari bola sidang dan bola atas karena tubuh Korea Selatan memang lebih tinggi dari tubuh Jepang. Kita lihat bagaimana mereka melepaskan Jepang untuk mengontrol permainan. Tapi yang tidak boleh kita lupakan juga ketika Korea bermain cepat dengan bola silang dengan postur tubuh yang tinggi, mereka punya kebiasaan yang belum menjadi kebiasaan kita, yaitu melepaskan tembakan jarak jauh, melepaskan percobaan dari luar kotak penalti. Kita baru mulai sering ketika melawan Yordania, tapi sebelum-sebelumnya jarang kita lakukan. Dan ini Korea sudah melakukannya di grup di penyisian grup, di 3 laga penyisian grup. Jadi hati-hati dengan tembakan-tembakan jarak jauh karena serangan dari direct dari Korea ini sangat membahayakan. Baik, kita nantikan pertandingan yang akan berlangsung Jumat nanti. Terima kasih Bung Wesley Huta Galung, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Bung.